Zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya. Zakat perusahaan sendiri termasuk dalam kategori zakat mal, yang artinya pendapatan yang diperoleh perusahaan yang telah memenuhi ketentuan nisab dan haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun landasan yang mengatur kewajiban zakat perusahaan antara lain perintah Allah tentang kewajiban mengeluarkan zakat ini bisa dilihat dari keumuman ayat yang tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibatin ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Bisa dilihat juga dari keputusan Istimewa Ulama Komisi Fatwa Indonesia ke-7 tentang masalah fikih kontemporer yang berisikan di dalamnya salah satunya menunaikan kewajiban zakat perusahaan serta perhitungan zakat perusahaan. Atau landasan lain dalam mengeluarkan zakat perusahaan ini bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang di dalamnya disebutkan bahwa zakat terdiri dari zakat perorangan dan zakat badan. Dalam hal ini zakat badan adalah zakat perusahaan. Atau bisa dilihat juga Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, yaitu tentang kewajiban dan cara penghitungan zakat. Di dalamnya juga ada tentang penghitungan zakat perusahaan. Adapun cara menghitung zakat perusahaan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, yakni aktiva lancar dikurangi hutang jangka pendek kali 2,5%. Atau sesuai dengan keputusan Istimewa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 tahun 2021 adalah berdasarkan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional sebelum pembayaran pajak dan pengurangan pembagian keuntungan atau dividen untuk penambahan investasi ke depan dan berbagai keperluan lainnya. Manfaat menunaikan zakat perusahaan tentu banyak sekali. Salah satunya adalah menunaikan zakat perusahaan dapat membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, yakni membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan pemerataan perekonomian, dan memberikan masa depan yang lebih berkah bagi perusahaan dan karyawan yang bekerja di dalamnya. Selain itu, zakat juga dapat dikatakan sebagai pengurang pajak sesuai dengan peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Pasal 1, bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak pada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Atau bisa dilihat juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 Tahun 2010 Pasal 2, zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi atau oleh wajib pajak badan dalam negeri dapat dikurangkan penghasilan bruto yang bersangkutan. Label taat zakat. Saat ini Bajnas telah meluncurkan label taat zakat bagi perusahaan. Perusahaan yang telah menunaikan zakat melalui Bajnas akan mendapatkan label taat zakat. Dengan mendapatnya label taat zakat ini, perusahaan bisa mencantumkan label ini di seluruh produk-produk kemasan, alat peraga, dan promosi perusahaan. Sehingga penetrasi perusahaan dalam menggait komunitas muslim akan lebih kuat. Juga kami dari Bajnas akan terus mempromosikan perusahaan-perusahaan yang taat zakat ini, sehingga masyarakat akan lebih mengenal, lebih kuat brand-brand perusahaan yang taat zakat ini. Selain itu, perusahaan yang menunaikan zakat melalui Bajnas dapat merekomendasikan program penyaluran zakat perusahaan tersebut, sehingga perusahaan bisa ikut terlibat, mengawasi, dan juga bisa ikut langsung melihat dampak zakat yang diberikannya. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih
kepada seluruh muzaki, baik yang perorangan maupun perusahaan yang telah mempercayakan Baznas dalam mengelola dana zakatnya. Kami mengajak kepada masyarakat, baik pribadi maupun perusahaan, untuk menunaikan zakat melalui Baznas sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta untuk memberikan dampak dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia, keluar dari garis kemiskinan, bisa sejahtera, dan tentunya menjadi keberkahan bagi perusahaan juga seluruh karyawan yang bekerja di dalamnya. Terima kasih.